Oke, Ustadz ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colokin earphone-nya Ustadz. Ternyata Ustadz colokin dulu, ini belum nyala ternyata dari tadi teman-teman. Ini suka lupa ya. Oke. Nah, sekarang udah pakai earphone ya. Oke, teman-teman. Ada yang masih ingat tepuk pramuka seperti apa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Oke, ulangi ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Oke. Ini Ustadz ada permainan, kita main dulu ya. Ketika Ustadz perintahkan untuk tepuk tangan, maka kalian tepuk tangan. Oke. Ketika Ustadz meminta kalian buat yang lain, maka lakukan sesuai perintah Ustadz. Paham ya? Paham ya? Oke. Ini kita coba dulu ya. Siapa yang cinta Allah tepuk tangan. 2 kali ya, tepuk tangan. Gitu ya. Atau mau 3 kali kayak gini. Siapa yang cinta Allah tepuk tangan. Prok 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 3 kali. 3 kali lebih rame ya. 3 kali ya. 3 kali. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Siapa yang cinta Allah tepuk tangan. Oke. Siapa yang cinta Nabi tepuk tangan. Siapa yang cinta ayah, bunda, kakek dan nenek, adik dan kakak juga tepuk tangan. Oke, lanjut. Siapa yang belum mandi tepuk tangan? Ada nggak yang tepuk tangan? Ada yang tepuk tangan? Ada tadi kayaknya Ustaz dengar ada yang tepuk tangan. Prok 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 gitu ya. Oke, kita ulangi ya, kita ulangi. Oke, siapa yang sudah mandi tepuk tangan? Oke. Siapa yang bangun pagi tepuk tangan? Siapa yang sudah bangun pagi dan sholat subuh tapi lupa gosok gigi tepuk tangan? Mantap. Oke, lanjut ya. Siapa yang cinta Ustadz pegang hidung? Ada yang tepuk tangan tadi? Oke. Siapa yang cinta teman sekelas pegang rambut? Oh enggak. Kalau yang putri nggak bisa pegang rambut ya. Bisanya pegang kerudung. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya. Hari ini kita akan latihan atau kita akan ekstra pramuka. Sebelumnya Ustadz mau nanya ya, siapa yang tahu hari ini hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Tanggal 5 bulan apa? Oktober, November, kemudian tahun 2021. Oke, Ustadz nanya ya selanjutnya. Siapa yang bulan ini ulang tahun? Siapa yang bulan ini ulang tahun? Tepuk tangan. Ada yang hari ini bulan ini tepuk tangan? Tepuk tangan. Bulan ini ulang tahun November? Enggak ada? Wah, bulan ini nggak ada yang ulang tahun ya. Oke, gini ya. Oke, yang bulannya Ustadz sebut, dia yang tepuk tangan ya. Siapa yang lahir bulan Januari tepuk tangan? Nggak ada? Oke, siapa yang lahir Februari tepuk tangan? Nggak ada juga? Oh ada. Mas Aryo lahir bulan Februari ya. Siapa yang lahir Maret tepuk tangan? Mas Tirta Maret ya. Siapa yang lahir April tepuk tangan? April nggak ada?
Oke. Siapa yang lahir di bulan Mei? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Mei. Nggak ada. Walah. Siapa yang lahir bulan Mei? April, Mei, bulan Juni. Tepuk tangan. Juni. Oke, siapa yang lahir bulan Juli? Tepuk tangan. Mbak Zara sama Ustadz lahirnya sama bulan Juli ya. Siapa yang lahir bulan Agustus? Tepuk tangan. Agustus? Oh, Mas Alifian, Agustus ya. Siapa yang lahir bulan September? Tepuk tangan. September. Nggak ada. Siapa yang lahir di bulan Oktober? Ayolah tepuk tangan. Oktober nggak ada. Siapa yang lahir bulan November? Tepuk tangan. Mbak Yesa Oktober ya. Mbak Yesa Oktober ternyata ya. Oktober apa November Mbak Yesa? Oktober ya. Oke, November. Mbak Yesa November. Kemarin Mbak Alova juga kalau nggak salah November ya. Siapa yang lahir bulan Desember? Tepuk tangan. Ya, Mas Sena Desember. Ini yang nggak tepuk tangan jangan-jangan belum lahir ini. Ya, yang nggak tepuk tangan jangan-jangan belum lahir ini. Mas Elo, bulan apa lahirnya Mas Elo? Oktober. Bulan 13. Hah? Bulan 13? Oh, Maret. Oke, 1 tahun berapa bulan teman-teman? 12, betul. Nah teman-teman, hari ini ya di Ekstra Pramuka itu ada hubungannya dengan tanggal. Ada hubungannya dengan tanggal atau hari ya, ada hubungannya dengan tanggal atau hari. Kira-kira kita mau bahas tentang apa nih? Ada yang tahu? Udah ada yang baca tuh? Sudah ada yang baca? Share-shareannya Ustadz. Hari ini kita membahas apa? Hari Besar Nasional. Betul ya, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan. Oke, siapa yang tahu satu hari besar nasional? Hari apa, tanggal berapa? Ada yang tahu? Nggak ada? Angkat tangan atau raise hand kalau ada yang tahu. Angkat tangan atau raise hand. Oke, Mas Zainal. Oh, Zainal. Siapa ya Mas Zainal ini ya? Oh, siapa? Sena. Oh, Sena. Kok ganti-ganti Sena ya? Oke. Ustadz bingung ini ganti-ganti ya. Oke, Mas Sena. Mana Mas Sena? Mas Sena di mana ya? Oke nih. Kalau nggak keluar di layarnya Ustadz itu, Ustadz kalau mau tampilkan jadi agak susah. Oke, Mas Sena. Waduh, gambarnya bebek. Aduh, Ustadz mau disosor ini ya. Waalaikumsalam, Mas Andi ya baru gabung ya. Oke. Mas Sena, satu hari besar yang kamu tahu, hari besar nasional apa? Tanggal berapa, Mas Sena? Kenapa? Tanggal 5 November tahun 2021 itu hari besar nasional apa, Mas Sena? Apa? Keagamaan. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Sena ya. Lanjut, siapa lagi yang tahu hari besar nasional? Contohnya apa? Jangan-jangan belum pada tahu ya. Hari Pahlawan ya. Siapa Mas Aryo ya? Hari Pahlawan tanggal berapa Mas Aryo? Tanggal 10 bulan apa? November atau Oktober? Oktober atau November? November. Oke, Ustadz simpen dulu ya. Ustadz simpen dulu ya.
Kemudian siapa yang tahu satu nama hari besar keagamaan? Satu nama hari besar keagamaan. Siapa yang tahu? Oke, Mas Sena lagi nih ya, si bebek putih uek-uek. Oke, Mas Sena. Hari besar keagamaan yang Mas Sena tahu apa? Ramadan. Hari besar Ramadan ya. Ramadan itu bulan ataukah hari? Ya, kita lihat nanti ya. Terima kasih Mas Sena. Siapa lagi? Hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan yang kalian tahu contohnya. Hari besar keagamaan itu apa? Maulid Nabi. Siapa tadi yang jawab? Aryo. Maulid Nabi. Maulid Nabi tanggal berapa ya Mas Aryo? Baru kemarin kita rayakan. Apa? Oke. Hari apa? Tanggal berapa? 20. Oke, 20. Oke, Ustadz simpen dulu ya. 20 Oktober berarti ya, Mas Aryo ya. Ustadz simpen dulu. Oke, teman-teman semua perhatikan ke layar yang Ustadz bagikan. Sudah lihat? Sudah lihat belum? Sudah ya. Hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Ya, Ustadz jelaskan dulu. Apa itu hari besar nasional, teman-teman? Hari besar nasional adalah suatu hari ya, atau tanggal-tanggal tertentu di bulan tertentu ya, yang mana itu menjadi hari bersejarah bagi nasional. Nasional di sini berarti bangsa Indonesia. Oke ya. Mikrofonnya boleh dimatikan Mbak Daiji, yang lain juga mikrofonnya boleh dimatikan sambil dengar penjelasan Ustadz ya. Oke, hari besar nasional teman-teman adalah salah satu hari ya di tahun Masehi atau di tahun-tahun tertentu, di hari tertentu ya, kemudian di bulan tertentu yang itu menjadi hari dan tanggal bersejarah bagi nasional. Nasional di sini berarti bangsa Indonesia ya. Nah, contoh hari besar nasional atau contoh hari yang bersejarah bagi nasional atau bangsa Indonesia, contohnya adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa dan bulan berapa? 17 Agustus. Iya ya, ada lagunya ya. Ya, 17 Agustus teman-teman adalah salah satu contoh hari besar nasional. Ya, ini ada yang bersuara selain Ustadz ya, Mas siapa ya? Mas Alifian Pak ya. Mas Alifian boleh dimatikan mikrofonnya. Mas Gesit juga boleh dimatikan mikrofonnya. Ya, Ustadz suaranya double. Oke, lanjut. Hari besar nasional adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Contohnya adalah 17 Agustus ya, tahunnya 1945 itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa itu arti Hari Kemerdekaan Indonesia, Ustadz? Dulu teman-teman, kita itu dijajah oleh bangsa lain. Kita dulu itu dijajah oleh Jepang, pernah. Kita pernah dijajah oleh Belanda, juga pernah. Ketika kita dijajah, apa yang terjadi? Kita menderita teman-teman. Kita mau makan saja susah. Kalau kita melawan, sedikit melawan langsung ditembak. Ya, kalau kita nggak patuh pada Belanda, pada Jepang, kita dihukum. Banyak dulu pahlawan-pahlawan ya yang dihukum karena mereka melawan penjajah. Tapi kemudian berkat rahmat Allah, Allah kemudian merdekakan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 itu yang namanya tentara Jepang sudah diusir dari bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka. Kemudian Belanda juga sudah diusir oleh Allah dari negeri Indonesia. Berkat Allah dan kekuatan pahlawan-pahlawan dan juga para ulama. Akhirnya tanggal 17 Agustus dikenang sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, dan itu adalah salah satu contoh hari besar nasional ya.
Kemudian yang kedua Ustadz, hari besar keagamaan itu apa Ustadz? Ayo, hari besar keagamaan ada yang tahu hari besar keagamaan? Tadi contohnya apa? Kita sholat id, pernah nggak kita sholat id? Idul Adha. Kemudian ada lagi Idul Fitri. Itu namanya hari kebesaran, hari besar keagamaan. Artinya hari besar keagamaan adalah hari-hari yang bersejarah, hari-hari yang dirayakan, ya, yang sakral, yang penting bagi suatu agama tertentu. Bukan cuma agama Islam, teman-teman. Karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Yang terakhir ada Konghucu. Maka yang dimaksud hari besar keagamaan adalah hari besar agama-agama tertentu. Jadi enggak semua agama merayakan satu hari besar bersamaan. Enggak. Setiap agama mempunyai hari besar tersendiri. Ya, contohnya tadi Idul Fitri. Kapan Idul Fitri dirayakan, teman-teman? Tanggal berapa? Ada yang tahu enggak? Ya, Idul Fitri adalah hari keagamaan, hari besar keagamaan agama Islam. Maka tanggalnya bukan memakai tanggal nasional. Memakainya tanggalnya adalah tanggal Islam, tanggal Hijriyah. Ya, pakai penanggalan tahun Hijriyah. Kapan dirayakan Idul Fitri? Yaitu pada tanggal 1 Syawal. Bukan pakai Januari, Februari, Maret, April, teman-teman. Tapi pakainya adalah tahunnya Hijriyah 1 Syawal. Nah, itu sekelumit penjelasan tentang apa itu hari besar nasional dan apa itu hari besar keagamaan. Oke, sampai sini udah paham belum apa itu hari besar nasional dan hari besar keagamaan? Sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cari tahu nih hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional yang sering kita rayakan. Oke ya, kita mulai cekidot. Yang pertama adalah mana ya Ustadz bukanya ya? Oke, yang pertama sudah keluar? Ada 3? Sudah? Oke, yang pertama nih teman-teman, ada gambar seorang wanita, seorang perempuan cantik ya, Siapa namanya? Ada yang tahu? Raden Ajeng Kartini, betul ya. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau tokoh yang sangat besar. Beliau tokoh yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Nama beliau adalah R.A. Kartini. R.A. adalah singkatan dari Raden Ajeng Kartini. Ya. Nah, beliau adalah tokoh atau pahlawan yang kita kenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Dulu teman-teman di bangsa Indonesia, di negeri Indonesia ini ya, saat penjajahan itu seorang perempuan itu dia nggak boleh sekolah, teman-teman. Dia nggak boleh sekolah, dia nggak boleh dapat ilmu. Akhirnya para perempuan ini kurang pinter. Ya, dia cuma menjadi istri nantinya. Dia cuma mengurusi rumah. Dia nggak belajar, nggak boleh belajar. Tapi kemudian ketika Raden Ajeng Kartini, ya, dia adalah seorang yang pinter. Kemudian dia mulai memperjuangkan agar wanita, ya, atau perempuan, atau kita putri ini, ada Mbak Zara, ada Mbak Yasa dan lain sebagainya. Ini kalau nggak ada Raden Ajeng Kartini dulu mungkin nggak boleh sekolah. Mau nggak Mbak Zara nggak boleh sekolah? Nggak ya, Mbak Yasa juga pengen sekolah kan ya, pengen pinter ya. Nah, ini adalah jasa pertama dulu yang perjuangkan adalah Raden Ajeng Kartini. Kemudian Raden Ajeng Kartini ini kemudian perjuangannya itu dihargai, dihormati, dirayakan ya sebagai Hari Kartini. Tanggal berapa teman-teman? 21
21 April ya. Dari 21 April. Ayo coba kita nyanyi Hari Kartini ya, nyari Ibu Kartini ya, lagu Ibu Kartini ya. Ada yang hafal? Enggak? Enggak hafal? Ibu kita Kartini, putri sejati. Enggak hafal? Putri Indonesia, harum namanya. Nggak hafal? Wah, kapan-kapan boleh nih di kelas kita bareng-bareng nyanyi ya lagu Ibu kita Kartini ya. Oke, tapi yang penting kalian sudah tahu siapa itu Ibu Kartini dan Hari Kartini itu dirayakan pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 21 April. Kemudian yang tengah ini gambar siapa ya? Yang tengah ya, pakai kacamata, pakai peci. Siapa kira-kira ini? Siapa? Siapa? Hari Pendidikan Nasional. Tokohnya yang sangat terkenal adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ya, ini gambar Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang yang berpendidikan tinggi, memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Tokoh yang terkenal adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian Hari Pendidikan Nasional itu diperingati kapan? Yaitu pada tanggal 2 bulan apa teman-teman? Mei, betul ya. Hari Pendidikan Nasional dirayakan pada tanggal 2 Mei ya, pintar. Selanjutnya yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ini gambar apa ya? Burung Garuda. Oke, kita coba nyanyi burung Garuda yuk. Nyari Garuda Pancasila ya. Ya. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu adalah Pancasila. Nah, lahirnya Pancasila itu tanggal berapa teman-teman? Kita peringatinya. Juni. Oke. Nih, hari lahirnya Pancasila itu maksudnya adalah hari lahir atau hari menetas burung Garuda atau hari Pancasila itu dibentuk. Ustadz nanya, hari lahirnya Pancasila itu adalah hari burung Garuda menetas atau hari Pancasila dibentuk? Ayo Ustadz nanya, siapa yang tahu? Nggak tahu. Oke. Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda. Ya, hari lahir Pancasila maksudnya bukan pada hari apa burung Garuda itu dilahirkan atau ditetaskan, tapi lahirnya Pancasila 1 Juni adalah hari di mana Pancasila yang ada 5 itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dibuat dan dibentuk. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan hari menetasnya burung Garuda. Oke, coba bersama-sama yuk kita membacakan isi dari atau bunyi dari Pancasila. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, semua bersuara. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2,
Tiga. Oke. Empat. Kegiatan yang dipimpin. Lima. Oke, luar biasa, hafal semua. Tepuk tangan yuk yang rame ya, tepuk tangannya semua, tepuk tangannya yang keras ya. Karena kita udah hafal Pancasila. Mantap. Ini namanya anak-anak Indonesia. Mantap. Selanjutnya teman-teman ya. Ada hari besar nasional apa lagi ya? Deng 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 tring. Yang pertama ada gambar kelapa, apa tuh? Tunas kelapa. Itu hari apa teman-teman? Ada tuh tulisan di bawahnya? Iya, Hari Pramuka Nasional ya. Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 14 Agustus. Makanya kita dulu ketika belum pandemi teman-teman, itu kita sering melihat di lapangan-lapangan ya, sering tuh di lapangan Bonagung, kalau yang di Kajen ada, di lapangan Kesesi juga ada, kemudian di lapangan Bojong sana juga ada. Biasanya itu sebelum 17 Agustus, sebelum hari kemerdekaan nasional, itu ada yang kemah. Ada pramuka yang kemah. Itu adalah untuk merayakan hari pramuka. Biasanya tanggal 14 Agustus sebelum hari kemerdekaan. Oke, ada yang nanya? Siapa yang nanya? Ya, siapa yang nanya? Boleh raise hand. Raise hand dulu yang mau nanya. Sudah? Oke. Mas Gesit ya. Mas Gesit mau nanya apa Mas Gesit? Mas Alifian apa Mas Gesit? Ini yang dulu Mas Gesit ini. Mas Alifian. Mas Alifian enggak terlihat di Ustadz nih, paling mungkin di bawah ini. Ustadz tampilkan yang sudah ada dulu ya. Oke, Mas Sena mau nanya apa? Halo Mas Sena? Wah, nggak jadi nanya ini. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan ya. Ini Mbak Yaya juga baru masuk nih. Kita lanjutkan dulu ya sampai selesai ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, selain Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, ada juga Hari Kemerdekaan Indonesia. Tadi udah disebutkan ya, tanggal 17 Agustus. Ustadz juga tadi sudah menjelaskan ya bahwa hari proklamasi kemerdekaan adalah hari di mana Indonesia merdeka, tanggalnya 17 Agustus. Kemudian ada lagi nih teman-teman, ada lagi gambar Pancasila lagi nih. Apa maksudnya nih gambar Pancasila nih? Apa maksudnya gambar Pancasila nih? Kesaktian Pancasila. Iya. Jadi sejarahnya teman-teman, Pancasila itu mau dirongrong. Ya, setelah Pancasila dibentuk, setelah Pancasila dilahirkan, itu Pancasila itu mau dirongrong. Pancasila itu mau dihancurkan. Ideologi Pancasila itu mau hilangkan dengan berbagai cara, ya. Maka kemudian bangsa Indonesia, pemuda-pemuda bangsa Indonesia bersatu padu untuk memperjuangkan Pancasila. Dari siapa? Dari penjajah, dari ideologi-ideologi yang ingin menghancurkan Pancasila. Nah, maka pada hari itu yaitu pada tanggal 1 bulan Oktober, kemudian Pancasila berhasil dikuatkan, Pancasila berhasil dipertahankan. Makanya kemudian Pancasila bisa sampai sekarang. Nah, tanggal 1 Oktober itu kemudian dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Oke, selanjutnya teman-teman, satu lagi hari besar nasional Ustadz pengen tampilkan. Tampil enggak? Sudah keluar? Nah, ini ada gambar siapa yang lagi kayak gini nih? Ada gambar siapa yang lagi kayak gini nih? Siapa itu? Bung Tomo.
Ini Bung Tomo ya. Ini Bung Tomo teman-teman. Beliau yang berhasil membakar, mengobarkan semangat bangsa Indonesia, menyemangati seluruh pemuda-pemuda Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Beliau adalah seorang pahlawan, dan juga banyak lagi pahlawan-pahlawan yang lain. Ada Jenderal Sudirman, ada siapa lagi? Presiden pertama kita, ya, Soekarno, ada Bung Hatta, ada ulama karismatik kita yang memperjuangkan bangsa Indonesia, juga dia adalah seorang pahlawan. Hasyim Asy'ari, ya, Ahmad Dahlan, dan banyak lain sebagainya. Nah, pahlawan-pahlawan yang berjuang memperjuangkan bangsa Indonesia itu pantas dan patut untuk kita berikan penghormatan, dan salah satu bentuk penghormatan kita adalah membuatkan sebuah hari yang disebut dengan Hari Pahlawan. Kenapa kok pada tanggal 10 November Ustadz? Karena pada hari ini itu pahlawan-pahlawan Indonesia banyak yang gugur dalam berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya. Pahlawan itu sangat bersemangat memperjuangkan bangsa Indonesia, kemudian sampai merdeka, kemudian mau diambil lagi oleh Belanda, kemudian Indonesia bangkit lagi untuk mengusir lagi Belanda, kemudian pada tanggal 10 November Indonesia berhasil, pemuda-pemuda Indonesia berhasil mengusir tentara-tentara dari penjajah keluar dari bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 10 November diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional, ya. Oke, ada lagi yang mau nanya ke Ustadz sebelum Ustadz pindah ke materi selanjutnya? Oke, Mas Tirta. Mas Tirta, kenapa Mas Tirta? Oke, nanti Mas Alivian ya yang kedua ya. Mas Tirta mau nanya apa, Mas Tirta? Apa namanya? Pahlawan-pahlawannya sekarang udah meninggal. Kalau dia disebut pahlawan berarti dia sudah meninggal. Ya, yang disebut pahlawan nasional adalah mereka yang sudah meninggal. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, berarti pahlawan-pahlawan nasional sudah meninggal semua. Ya, yang sekarang sudah tidak ada ya. Nah, nanti biasanya setelah meninggal baru kemudian diberikan gelar pahlawan, ya. Oke, ada yang lain lagi? Aku. Ya, Mas Alivian. Boleh Mas Alivian? Selesainya jam berapa? Dalam? Selesainya jam Mas Alivian rajin banget tanya selesainya kapan ya. Nanti setelah ini ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Terima kasih Mas Alivian sudah mengingatkan Ustadz ya. Oke, selanjutnya teman-teman adalah Hari Besar Keagamaan. Hari Besar Keagamaan. Udah keluar belum ya? Tulisannya belum? Hari Besar Keagamaan. Sudah keluar? Belum? Sudah? Sudah ya. Hari Besar Keagamaan. Yang pertama, namanya Hari Besar Keagamaan adalah hari besar atau hari yang penting atau hari yang bersejarah bagi suatu agama. Kalau yang pertama ada gambar masjid, berarti agama apa nih teman-teman? Islam ya. Tadi ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha memakainya tanggalnya adalah tanggal atau tahunnya adalah tahun Hijriah, bukan pakai tahun Masehi, bukan pakai bulan Januari, Februari, Maret, bukan. Tapi pakainya adalah tahun Hijriah, ya. Nah, Idul Fitri itu dirayakan kapan teman-teman? Tadi Ustadz sebutkan tanggal 1 Syawal. Kalau bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 atau 29 Ramadan. Setelah Ramadan baru kemudian Idul Fitri, gitu ya. Kalau Idul Adha kapan teman-teman? Idul Adha tanggal berapa? Ada yang tahu Idul Adha tanggal berapa? Oke, Idul Adha itu dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Ini adalah bertepatan dengan orang-orang atau umat Islam naik haji. Ya, biasanya
tahun atau Idul Adha ini bisa disebut dengan Idul Adha, kemudian bisa juga dengan hari haji, ya. Ada juga yang menyebutkan hari kurban. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Idul Adha itu biasanya ada penyembelihan hewan kurban ya teman-teman ya. Wah, ini sepertinya ada yang ngantuk, ada yang sudah mulai kurang tenang. Oke, perhatikan Ustadz ya. Kita mau coba energizer dulu ya. Satu, ikutin instruksi Ustadz. Yang kemarin sudah bareng sama Ustadz, maka pasti sudah tahu ya. Ketika Ustadz bilang konsentrasi, nah kalian menjawab dengan tepuk tangan dan konsentrasi. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Makan terasi ya. Beli terasi, konsentrasi. Oke, Ustadz lanjutkan ya biar cepat selesai ya. Ustadz minta semua konsentrasi, mikrofonnya dimatikan dulu biar Ustadz selesai menjelaskan. Nanti selesai baru kita bisa melanjutkan pelajaran yang lain. Oke ya. Oke, kita lihat lagi presentasinya ya. Tadi hari raya keagamaan umat Islam, ada Idul Fitri, ada Idul Kurban atau Idul Adha, ada juga tahun baru Islam, yaitu pada tanggal 1 Muharram ya. Kemudian ada tadi apalagi Maulid Nabi ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu pada tanggal 27 Rajab dan lain sebagainya. Itu umat Islam ya, kita pasti tahu kalau umat Islam. Nah kemudian yang sampingnya teman-teman itu ada gambar apa nih? Gereja ya. Gambar gereja ini adalah umat Kristiani, umat Kristen atau Katolik juga ya. Nah mereka merayakan hari besar keagamaan mereka itu diantaranya adalah hari Natal. Tanggal berapa? Tanggal 25 Desember ya. Tanggal 25 Desember ya. Kemudian ada juga hari apa itu? Kebangkitan Yesus Kristus. Ada juga hari lahirnya Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu kalau di umat Islam itu adalah Nabi Isa ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman, agama apa nih? Agama apa nih? Yang ini nih, agama apa? Agama apa ya yang ini ya? Yang tinggi banget tuh, yang tinggi banget, numpuk. Hindu ya. Hari besar keagamaan agama Hindu adalah apa? Apa agama Hindu hari besarnya? Nyepi ya. Biasanya itu di Bali itu mereka kebanyakan adalah beragama Hindu. Mereka merayakan hari Nyepi. Nah hari Nyepi ini adalah hari keagamaan atau hari besar agama Hindu yang biasa dilakukan dengan beribadah di rumahnya. Mereka nggak keluar, jadi di rumahnya itu di luar itu sepi, nggak ada orang di luar. Makanya disebut dengan Nyepi ya. Kemudian yang kedua ini ada apa nih? Agama Buddha. Agama Buddha, nama hari besarnya apa? Agama Buddha? Wasiak apa Waisak? Waisak ya. Waisak. Oke, ini agama Buddha. Kalau di Indonesia itu yang kental dengan budaya agama Buddha adalah Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur itu adalah agama Buddha. Ya. Kemudian yang terakhir nih, apa namanya nih? Kelenteng. Ya, kelenteng itu kalau kita di KSSE di Pekalongan itu sering lihat di apa ya? Comal. Ya, di Comal tuh ada tuh. Di Comal ada kelenteng. Kemudian di Pekalongan kota juga ada kelenteng. Di mana lagi yang ada kelenteng ya, teman-teman?
Di Semarang, Ustadz pernah lihat besar itu. Ya. Nah, kelenteng ini adalah tempat ibadahnya agama Konghucu. Konghucu itu biasanya penganutnya adalah orang-orang Cina. Ya, makanya bentuknya juga kayak bentuk-bentuk Cina. Ya. Nah, hari besar agama Konghucu atau hari besar orang-orang Cina biasanya menyebutnya tahun baru Cina biasanya ya. Nah, tahun baru Cina itu juga disebut dengan tahun baru Imlek. Nah, tahun baru Imlek ini adalah tahun barunya agama Konghucu atau orang-orang Cina yang ada di Indonesia, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, biasanya hari besar agama dan hari besar nasional itu tanggalannya itu diwarnai apa? Hitam, hijau atau merah, teman-teman? Merah. Merah ya. Oke, ini ada yang mau nanya nih. Mas Zafir ada yang mau nanya Mas Zafir. Mas Zafir, kenapa Mas Zafir? Mas Zafir mau nanya apa? Mas Zafir mau nanya apa, boleh? Oke, Mas Zafir, silakan kalau mau nanya ya. Gak jadi? Gak jadi? Oke, kalau gak jadi kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, hari besar nasional, hari besar keagamaan, itu biasanya kalau di tanggalan atau di kalender, itu ditandain dengan tanggalnya atau angka tanggalnya, itu ditandai dengan warna merah. Ya, atau biasa kita kenal dengan tanggal merah. Ada yang tahu tanggal merah ya? Tahu. Iya, tanggal merah biasanya kita masuk sekolah atau libur? Libur ya, iya libur ya. Nah, kenapa dikasih tanggal merah dan kenapa libur? Itu adalah untuk menghormati hari itu, ya, untuk menghormati hari itu agar kita bisa. Contoh kalau hari besar keagamaan kenapa libur? Biar kita bisa ibadah dengan khusyuk, ya, tidak terganggu. Kalau kita mau sholat id, mau korban, kemudian kita harus masuk sekolah, apa yang terjadi? Susah ya, kan pagi-pagi sholat idnya, pagi-pagi nyembelih korbannya, masa kemudian masuk nanti jadi kita nggak bisa sholat id. Kenapa? Oke, kemudian kenapa hari nasional, hari besar nasional juga tanggal merah Ustadz gak masuk Ustadz? Agar kita bisa mengenang ya, agar kita bisa mengenang dan kita bisa mengamalkan dari nilai-nilai hari besar nasional itu. Contoh, ketika 17 Agustus maka kita bisa ikut upacara ya. Ketika hari pahlawan kita bisa mengheningkan cipta mendoakan para pahlawan ya. Ketika hari Kartini kita bisa mengenang jasa ibu kita Kartini. Biasanya pada hari itu kita nggak masuk sekolah tapi kita merayakannya dengan long march, dengan pawai, kemudian menggunakan pakaian-pakaian adat biasanya ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ini Mas Sena mau nanya nih ya, pertanyaan terakhir ya Mas Sena ya. Setelah ini kita semua selesai. Mas Sena mau nanya apa? Kenapa Mas Sena? Udah direkam? Sudah direkam? Ya, nanti bisa dilihat sama yang nggak bisa hadir ya. Oke, sampai sini semua sudah paham ya teman-teman ya tentang hari besar nasional dan hari besar keagamaan ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang sudah jam 8:57, artinya kita sebentar lagi sudah selesai karena jadwal kita sampai jam 9. Nah, saatnya kita menyimpulkan ya. Jadi teman-teman, hari besar nasional dan hari besar keagamaan adalah hari yang bersejarah atau hari yang penting bagi bangsa Indonesia dan juga agama tertentu. Hari-harinya tentunya ada tanggal-tanggalnya tertentu beda-beda dan biasanya tanggal-tanggal pada hari besar keagamaan dan hari besar nasional ini tanggalnya merah, artinya kita semua libur untuk menghormatinya ya. Kalau
hari besar nasional berarti pakainya tanggalnya Masehi ya, yang bulannya ada Januari, Februari, Maret terus ya sampai Desember. Tapi kalau hari kebesaran ya hari besar keagamaan tertentu biasanya pakai tahunnya itu tahun-tahun mereka sendiri. Contoh umat Islam memakai tahun Hijriah atau tahun Islam ya. Ada Muharram tadi ya, kemudian ada Zulhijjah, ada Syawal, ada Ramadan, ada Rajab ya, dan lain sebagainya. Kemudian agama Kristen itu dia memakai Masehi. Nah, Masehi ini yang dipakai oleh nasional sama, makanya dia tetap tanggal 25 Desember ya, Natal. Kemudian ada agama Hindu, ada agama Buddha juga memakai hitungan mereka sendiri ya. Jadi ada perbedaan antara hari besar nasional tanggalnya yang dipakai adalah Masehi, hari besar keagamaan adalah hari besar agama, tahun agama masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah, ayo kita tutup ya ekstra pramuka hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum ini Mas Tirta mau nanya ya, Mas Tirta ya? Mana Mas Tirta? Mas Tirta mau nanya apa? Mas Tirta mau nanya apa? Oke, Mas Tirta mau nanya apa? Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Apa Mas Tirta? Ya, silakan Mas Tirta. Apa? Sudah. Oh, hari ini nggak ada tugas pramuka ya. Kita cukup tahu saja ya. Kita simpan dan kita amalkan. Ya tadi dengan cara menghormati dan mengikuti kegiatan pada hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Oke, sebelum Ustadz tutup, Ustadz pengen bareng-bareng nyanyi ya sama teman-teman, yaitu himne pramuka. Sudah pernah diajarkan belum? Sudah pernah diajarkan belum himne pramuka? Belum? Oke, ikutin Ustadz saja ya. Ikutin Ustadz ya. 1, 2, 3. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku, kami jadi pandumu. Alhamdulillah ya, pramuka kita sudah selesai hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.